Shalom. Damai di hati. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu yang Cik kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Izinkan Cik mau sapa semua. Ada sukacita, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Mantap Cik dapat dengar sampai sini tuh suara no. Nah adik-adik, torang semua memulaikan torang ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Yang masih duduk-duduk, yang masih malas-malas di rumah, Cik minta berdiri, torang gerakkan torang pe badan, torang mau memuji Tuhan, torang mau dengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekarang Cik undang semua berdiri, kita menyanyi sama-sama lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sama-sama kita menyanyi, mari masuk. Padamu Bapa di pagi ini, kami mengucap syukur untuk semua kasih dan penyertaan Tuhan yang terus Tuhan berlakukan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk pagi ini Bapa. Kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Kau beri lagi bagi kami, untuk kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Bapa, kami akan memulai ibadah kami di pagi ini. Walaupun ibadah kami Bapa hanya kami laksanakan secara online, kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan, itu tidak akan mengurangi kasih dan berkat-berkat Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau hadir di hati kami masing-masing Bapa, Engkau hadir di rumah kami masing-masing Tuhan, dan biar kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan, yang akan kami saksikan di pagi ini, boleh menjadi bekal dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Engkau ajar kami Bapa, walaupun kami masih kecil, kami mau duduk diam tenang, kami mau menyaksikan kebenaran firman-Mu yang sebentar akan kami nikmati bersama. Memberkati Encik Yeti Tamanampo Mawara yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai dia Bapa secara heran dan ajaib, agar firman Tuhan yang akan dia ceritakan akan dimengerti oleh anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan, dan itu boleh menjadi berkat bagi kita semua. Ini kami Bapa, kami mau buka ibadah sekolah minggu pagi ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus.
Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memuji-muji Tuhan. Untuk itu, Enci undang kita semua untuk berdiri dan kita akan menyanyi bersama-sama. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Syamas Enci Yeti Tamanampo Mawara. Adik-adik kenal toh? Nah, Enci Yeti ini adalah mantan penatua anak periode sebelumnya. Kepada Syamas Enci Yeti Tamanampo Mawara kami persilahkan. Shalom, anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan mama papa, oma opa yang saat ini kita beribadah di rumah masing-masing. Kita sudah boleh mendengarkan nyanyian pujian dari guru-guru sekolah minggu, dan saat ini kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab. Dan sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, sahabat anak-anak yang telah memberkati anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Bukit Hermon bersama dengan guru-guru sekolah minggu yang ada, Komisi Pelayanan Anak. Pada hari Minggu ini tanggal 5 Juli kami diperjumpakan lagi oleh Tuhan Yesus, sahabat anak-anak,
di dalam ibadah pada saat ini. Walaupun anak-anak beribadah dari rumah masing-masing, tapi kami sungguh yakin dan percaya Tuhan Yesus ada di tiap-tiap hati anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Bukit Hermon dari kolom 1 sampai dengan kolom 11. Tuhan memberkati kami semua ketika kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ini doa kami, doa syukur di dalam nama Yesus. Kami akan membaca Alkitab. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, bersama dengan mama papa, orang tua yang mendampingi anak-anak di rumah, kita saat ini membaca Alkitab, tetapi Encik minta untuk anak-anak sekolah minggu yang sudah tahu membaca, silahkan untuk membuka Alkitab. Jadi orang buka Alkitab, orang mau baca di kitab 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 yang oleh Lembaga Alkitab memberi judul Samuel Terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah, Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar."
Demikianlah pembacaan Alkitab pada pagi hari ini di hari Minggu tanggal 5 Juli. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan pada saat ini kita akan melihat atau menyaksikan cerita Alkitab tentang Samuel lewat video bergambar. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, Iya, Bapa. lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Iya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan, bersama guru-guru sekolah minggu, mama papa, oma opa yang saat ini mendampingi anak-anak sekolah minggu di rumah, kita sudah boleh mendengarkan atau firman Tuhan dan menyaksikan cerita Alkitab tentang Samuel lewat cerita bergambar. Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, Berbicaralah Tuhan, sebab aku hamba-Mu mendengar. Panggilan Tuhan kepada anak kecil yang bernama Samuel untuk menjadi pelayan Tuhan. Tuhan memakai anak kecil, yaitu Samuel, sebagai alat kesaksian untuk pelayanan bagi keluarga Imam Eli. Adik-adik sekolah minggu bersama mama papa, orang tua yang diberkati Tuhan,
kita melihat bahwa ketika Tuhan Allah memanggil Samuel menjadi alat kesaksian Tuhan Allah untuk melayani keluarga Imam Eli, dan kita juga bisa menyaksikan bahwa Samuel masa kini adalah anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Bukit Hermon dari kolom 1 sampai kolom 11, di mana kita bisa melihat bahwa ketika Samuel dipanggil oleh Tuhan Allah menjadi kesaksian bagi keluarga Imam Eli, begitu juga bagi anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Bukit Hermon dari kolom 1 sampai kolom 11 menjadi kesaksian bagi orang tua, mama, papa, guru-guru sekolah minggu, guru-guru yang ada di sekolah, dan orang-orang yang lebih tua yang ada di sekitar kita. Tuhan menginginkan bagi kita anak-anak sekolah minggu untuk menjawab panggilan Tuhan melalui totalitas kehidupan kita dan melakukan perintah Tuhan Allah dengan setia dan taat, melayani dengan sikap kerendahan hati dalam pembentukan karakter anak-anak kita yang berkenan kepada Tuhan Allah. Tuhan Allah memberikan telinga kepada anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Bukit Hermon dan kita semua untuk mendengar benar-benar firman Tuhan Allah, untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh dan dengan sepenuh hati. Encik mau berikan contoh di sini. Ketika anak-anak, jika mama papa, oma opa memanggil nama anak-anak atau nama adik-adik, cepat-cepatlah datang dan menjawab panggilannya. Tetapi sering, kebanyakan ada anak-anak tapi bukan anak-anak di Jemaat Gemim Bukit Hermon, bahwa ketika ada mama atau papa panggil, oma opa panggil, itu sering karena kita sedang sibuk main HP atau kita sedang nonton televisi, maka anak-anak sering tidak mau diganggu atau sengaja pura-pura tidak mau mendengar, yang akhirnya membuat mama atau papa atau orang tua, oma opa kecewa ketika anak-anak atau adik-adik sekolah minggu tidak menjawab atau mendengar panggilan dari mama papa. Yang itu tandanya bahwa anak-anak tidak setia dan tidak taat dan tidak dengar-dengaran pada orang tua, termasuk mama papa, oma opa, terlebih kepada Tuhan Allah. Jadi anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ketika orang tua memanggil anak-anak, berarti ada sesuatu maksud. Cepat-cepatlah datang dan menghampiri ketika mama atau papa memanggil kita. Jika anak-anak rajin mendengar firman Tuhan dan melakukannya sama seperti yang dilakukan oleh Samuel kepada Tuhan Allah, pasti anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Bukit Hermon semua diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik sekolah minggu Jemaat Gemim Bukit Hermon yang diberkati Tuhan, guru-guru sekolah minggu bersama dengan orang tua yang ada di rumah, Samuel sangat dikasihi oleh Imam Eli karena Samuel
dengar-dengaran, setia, taat, dan suka menolong. Begitu juga dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus taat dan setia pada kehendak dan rencana Tuhan Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus rela memberi dirinya disiksa, dipukul, bahkan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, termasuk dosa kita semua, karena kasih-Nya pada kita semua sangat besar. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang boleh mendengarkan cerita firman Tuhan dan boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari Minggu ini, tanggal 5 Juli 2020. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, jadi dari pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini akan ada ayat hafalan yang terdapat di dalam 1 Samuel 3 ayat 10. Jadi untuk ayat hafalan minggu berjalan ini kita akan mengambil dalam kitab 1 Samuel 3 ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Jadi adik-adik siap dengan ayat hafalan, dan ketika ayat hafalan sudah dihafal, itu akan dikirimkan kepada guru-guru sekolah minggu untuk dimasukkan dalam ibadah pada minggu yang akan datang. Inilah video teman-teman kita yang sudah menghafalkan ayat hafalan pada minggu yang lalu. Markus 3 ayat 14 dan 15. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai Dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Markus 3 ayat 14 dan 15. Markus 3 ayat 14 sampai 15. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai Dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Markus 3 ayat 14 sampai 15. Markus 3 ayat 15. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertainya dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Markus 3 ayat 15. Markus 3 ayat 14 sampai 15. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai Dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Markus 3 ayat 14 sampai 15. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai Dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Markus 3 ayat 14 sampai 15. Markus 3 ayat 14 dan 15. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai Dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Markus 3 ayat 14 dan 15. Markus 3 ayat 14 dan 15. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai Dia dan untuk
diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Markus 3 ayat 14 dan 15. Dan untuk ayat hafalan pada minggu ini terdapat dalam 1 Samuel 3 ayat 10. Adik-adik yang sudah menghafalkan ayat hafalan ini, buat dalam bentuk video dan dikirim ke WA kolom atau ke WA guru sekolah minggu kolom di mana adik-adik berada, dan nantinya guru-guru sekolah minggu itu akan mengirimkan kepada Komisi Pelayanan Anak dan akan ditayangkan minggu depan. Jadi Encik tunggu ayat hafalan dari adik-adik sekolah. Saat ini kita akan memberikan persembahan, dan sementara kita memberikan persembahan, kita menyanyi bersama-sama lagu Mas Perak Ku Tak Punya. Mas perak ku tak punya, tapi yang ada kan ku beri. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan berjalanlah. Jalan lompat dan puji Tuhan, jalan lompat dan puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan berjalanlah. Saat ini kita akan masuk dalam doa syukur, diminta untuk semua anak-anak sekolah minggu yang beribadah dari rumah masing-masing. Terang semua kunci tangan, tutup mata, walaupun ada di rumah tapi tidak boleh jalan-jalan kalau orang mau berdoa. Sudah semua? Sudah sikap berdoa? Sudah kunci tangan, tutup mata? Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah memberkati ibadah anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Bukit Hermon pada pagi hari ini, di hari Minggu tanggal 5 Juli 2020. Kita semua boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sudah membaca Alkitab dan sudah boleh menyaksikan cerita Alkitab lewat cerita bergambar mengenai Samuel dipanggil oleh Tuhan Allah untuk melayani Tuhan. Biarlah ya Bapa di sorga, ketika kami semua anak-anak sekolah minggu yang boleh mendengarkan firman Tuhan, kita boleh mengambil contoh dari Samuel yang ketika dipanggil oleh Tuhan Allah, dia cepat-cepat untuk datang menghampiri Tuhan Allah. Anak-anak juga yang diberkati Tuhan, ketika mama dan papa, guru-guru sekolah minggu mengajak untuk ada ibadah sekolah minggu yang dilaksanakan di rumah masing-masing, cepat-cepatlah kita bersiap untuk beribadah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, berkatilah anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Bukit Hermon dari kolom 1 sampai dengan kolom 11 bersama dengan orang tua yang mendampingi anak-anak ketika mereka beribadah dari rumah dalam situasi yang ada saat ini, di mana negara, bangsa kami, daerah kami mengalami wabah virus COVID-19, sehingga kita dianjurkan oleh pemerintah bersama dengan gereja untuk beribadah di rumah masing-masing. Dan kami sungguh percaya ketika anak-anak boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, anak-anak
boleh menjadi saksi bagi mama papa, orang tua untuk taat dan setia kepada panggilan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati juga guru-guru sekolah minggu, Jemaat Gemim Bukit Hermon, Komisi Pelayanan Anak yang tetap selalu setia melayani Tuhan lewat pelayanan kepada anak-anak sekolah minggu di Jemaat Gemim Bukit Hermon. Memberkati guru-guru sekolah minggu yang tetap selalu setia melaksanakan tugas karya panggilan Tuhan, tugas pekerjaan dari guru-guru sekolah minggu bersama dengan keluarga terus diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa di sorga, memberkati juga seluruh anggota Jemaat Gemim Bukit Hermon, Ketua Jemaat Ibu Pendeta Eunike Manengkei Tololiu bersama dengan Pendeta Glenn, anak-anak dan keluarga. Tuhan berkenan memberkati tugas pekerjaan pelayanan dari Ibu Pendeta Eunike Manengkei Tololiu. Bagi pendeta-pendeta yang ada di Jemaat Gemim Bukit Hermon, Bapak Pendeta Devlita Lumi, Ibu Pendeta Sandra Timporok Marentek, Ibu Tanor Lolong yang juga setia melayani jemaatmu, Tuhan berkenan memberkati pelayan khusus Penatua Syamas yang ada di Jemaat Gemim Bukit Hermon. Tuhan berkati tugas pekerjaan pelayanan bersama dengan keluarga. Berkati juga para pegawai gereja, kostor dan petugas kebersihan yang Tuhan tempatkan untuk melayani di Jemaat Gemim Bukit Hermon. Tuhan berkenan memberkati kami semua. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini kami mau berdoa buat pemerintah bangsa dan negara Republik Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, wakil gubernur, wali kota, dan wakil wali kota yang ada di daerah di Indonesia dan di kota Manado sampai di lingkungan tempat tinggal kami. Tuhan berkenan memberkati tugas pekerjaan pelayanan dari pemerintah yang ada lewat kebijakan-kebijakan yang mereka ambil ketika diperhadapkan dengan wabah virus yang ada saat ini. Tapi kami sungguh yakin percaya itu semua adalah pemurnian iman percaya bagi umat yang selalu datang setia menghadap kepada panggilan Tuhan Allah. Biar kami tetap selalu melayani Tuhan, tetap selalu bergandengan tangan untuk memutuskan mata rantai virus yang ada melalui himbauan pemerintah yang ada dan juga himbauan gereja. Tuhan memberkati pemerintah bangsa dan negara kami. Begitu juga para dokter medis yang dipakai oleh Tuhan Allah untuk melayani setiap anggota masyarakat yang terdampak dengan COVID-19 ini. Kami sungguh yakin percaya ada kuasa, ada kasih yang Tuhan taruh di dalam kehidupan dari para dokter medis relawan yang boleh setia melayani negara bangsa kami ya Tuhan, masyarakat kami, agar supaya kami terhindar, terluput dari situasi yang ada sekarang. Terima kasih ya Bapa di sorga, TNI Polri juga Tuhan berkenan memberkati untuk menjaga keamanan bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, Tuhan yang sudah boleh berkenan memberkati kami. Biar ya Bapa di sorga, dengan adanya wabah virus corona 19 yang melanda dunia, melanda Indonesia, melanda kota Manado, Tuhan kiranya mau pulihkan kami semua, negara bangsa kami dengan berbagai usaha upaya. Tuhan mau luputkan kami, Tuhan mau jaga, mau lindungi umat-Mu yang selalu berseru, berserah kepada Tuhan untuk kiranya tetap selalu diberkati Tuhan, diluputkan
dilindungi kami dari segala hal-hal yang bisa mengganggu kehidupan kami. Tapi kami sungguh yakin percaya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita semua, umat yang selalu datang meminta, memohon pertolongan, anugerah dan berkat. Terima kasih ya Bapa di sorga. Tadi kami sudah boleh memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini boleh berkenan untuk pelayanan Tuhan di muka bumi ini. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga. Inilah doa syukur kami, doa permohonan kami yang kami mau satukan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa, dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan aku, Dia paling ramah di antara. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan aku, Dia paling aku cinta. Nah adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini sudah selesai. Dan seperti minggu-minggu sebelumnya, Enci mau titip pesan buat adik-adik yang ada di rumah. Yang pertama, tinggal di rumah, ndak usah juga keluar-keluar rumah. Kedua, kalau mau keluar rumah pakai masker. Ketiga, jaga jarak. Keempat, biar di rumah orang harus rajin cuci tangan. Kelima, jaga kesehatan, istirahat yang cukup. Berikut, makan makanan yang bergizi. Dan yang terakhir yang paling penting, jangan lupa berdoa. Nah, ingat-ingat nih adik-adik. Sekian Encik pesan-pesan dan sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.